Oke teman-teman, di sini lumayan enak ya, nggak terlalu panas ya hari ini ya. Oke guys, jumpa lagi di channel ini guys. Kali ini kita ngebahas lagi tentang sepatu roda guys. Ketika teman-teman ingin memulai sepatu roda, ini hanya untuk informasi untuk orang yang awam atau benar-benar baru memulai. Jadi ketika teman-teman ingin memulai bermain sepatu roda, pastikan teman-teman itu jangan hanya mempersiapkan sepatu rodanya aja. Yang harus dipikirkan oleh teman-teman adalah soal keamanan dalam bermain sepatu roda juga. Oleh karena itu teman-teman harus menyiapkan bukan hanya sepatu rodanya. Kalau teman-teman menggunakan sepatu roda yang seperti ini saya kasih tahu ya, untuk teman-teman yang memang benar-benar pemula. Nah, jadi begini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pemula, teman-teman harus tahu juga di dalam sepatu roda inline ini ada yang namanya, saya menyiapkan kaos kaki ya teman-teman. Kaos kakinya cari yang tebal teman-teman. Ini saya pakai double, atau teman-teman cari aja kaos kaki yang tebal tapi halus, jangan sampai yang kasar, nanti bisa lecet juga. Terus walaupun di dalam ini kita ada pengaman ya, jadi di dalam sini ada busah ya. Busahnya itu bentuknya seperti sepatu. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi sebenarnya di dalam sepatu roda ini dia ada pengamannya seperti ini tuh. Nah ini udah lepas nih tuh, nanti dilem. Jadi walaupun kita ada pengaman seperti ini, tapi tetap rasanya sakit ketika nggak pakai kaos kaki. Kayaknya nggak mungkin juga kalau nggak pakai, rata-rata pakai kaos kaki ya. Pastikan teman-teman menggunakan kaos kaki yang tebal. Terus dan juga setelah dipakai, kaos kaki ini jangan ditaruh di dalam, nanti jamuran. Cuci ya teman-teman. Kalau saya lakukan tadi itu contoh, jangan sampai diikutin ya. Terus selanjutnya adalah teman-teman harus menyiapkan ini nih, sarung tangan ya. Jadi kalau pemula itu harus nyiapin sarung tangan. Terus sarung tangannya didobel tuh, double kan, supaya apa? Kalau misalkan kita jatuh pun tak gitu ya teman-teman. Kalau kita belajar tuh nggak lepas dari kita jatuh pastinya. Yang paling penting, tangan itu jangan sampai kita memar, pak gitu. Ini setidaknya mengurangi hal-hal yang bisa membahayakan tangan kita. Ini karena pernah saya juga rasain, ketika pak sekali aja itu rasanya di sini teman-teman, ototnya kena di sini nih. Nah seharian itu rasanya kemeng. Nah itu jangan sampai hal semacam itu terjadi di teman-teman. Kanan kiri menggunakan sarung tangan. Lalu di sini ada yang namanya pengaman siku. Nah, teman-teman bisa membeli pengaman siku. Teman-teman sebenarnya untuk pengaman siku dan lutut ya. Ini ada pengaman apa ini? Pengaman siku apa lutut nih? Saya jarang pakai soalnya. Pokoknya seperti ini ya teman-teman. Ada bahannya dari bahan di bahan plastik campur nih. Nah, di sini ada busahnya lagi. Tapi kalau teman-teman bisa memiliki pengaman siku atau lutut yang lebih bagus dari ini, lebih kuat, terus lebih busahnya itu lebih tebal sini. Carilah yang bagus supaya untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan. Karena ketika kita latihan pasti kita akan jatuh bangun. Fungsi dari siku dan pengaman lutut itu adalah mengurangi resiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Oleh karena itu pastikan pengaman-pengaman ini wajib kalian teman-teman siapkan, dan jangan sampai melakukan sebuah kesalahan karena fatal teman-teman. Kecuali kalau teman-teman udah lihai ya. Ini hanya untuk orang yang awam. Jadi jangan coba-coba ketika teman-teman masih awam dan belum mencoba latihan sepatu roda itu dalam kondisi yang kata orang bahasanya tidak menggunakan pengaman gitu. Jangan sampai seperti itu bahaya teman-teman. Ketika bermain sepatu roda itu
hal-hal terjadi itu banyak. Sudah pasti teman-teman akan jatuh ke belakang. Nah, teman-teman harusnya saya juga menyarankan ke teman-teman, pastikan teman-teman juga kalau misalkan memiliki pengaman tulang ekor, teman-teman itu belilah. Bagaimana caranya bisa mengamankan tulang ekor ini nih. Pengaman di bagian pantat. Udah itu di bagian kepala. Jadi teman-teman siapkan helm untuk teman-teman gunakan, yang pasti yang bisa mengamankan bagian kepala belakang. Jadi kalau misalkan ngejedak ke belakang itu aman, bagian tulang ekor aman, terus bagian kepala belakang aman. Karena yang paling bahaya itu kepala belakang, teman. Kalau misalkan kejedut bagian depan ini masih aman insya Allah, karena bagian depan ini tidak terkait dengan urat-urat dan segala macamnya, tapi yang belakangnya bahaya. Oleh karena itu teman-teman, kalau bermain sepatu roda, pastikan badan teman-teman itu arahnya ke depan, jangan sampai ke belakang. Depan aja terus, supaya jatuhnya ke depan. Kalau jatuhnya ke depan itu insya Allah masih aman, karena yang jatuh adalah siku dan lutut tangan ya. Tapi kalau ke belakang ini bahaya teman-teman, jangan sampai melakukan hal demikian. Nah, ulasan kali ini terkait dengan pengamanan untuk orang-orang awam yang mau memulai sepatu roda ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih memulai, jangan sampai melakukan sebuah kesalahan dan jangan sampai menjadi cedera ketika awal melakukan sebuah permainan sepatu roda. Nah, itu aja, demikian, dan semoga bermanfaat teman-teman, dan kita jumpa lagi di ulasan berikutnya terkait dengan sepatu roda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.